Maimun bin Mihran juga imam besar rahmatullahi alaih, dikenal dengan helmnya, dikenal dengan kesabaran dan kesantunannya. Salah satu yang disebutkan dalam biografi beliau termasuk ulama dan kaya, tentunya orang terhormat di masyarakatnya. Beliau undang tokoh-tokoh masyarakat, ini mungkin dari pemerintahannya, dari ulama-ulama dan orang-orang tokoh di masyarakatnya. Ini diundang makan di rumahnya. Beliau siapkan masakan ini itu. Walhasil saat tamu sudah pada datang, kumpul semua orang-orang penting, tokoh. Beliau katakan kepada budaknya, wahai budak, keluarkan makanan. Maka dikeluarkan oleh si budak satu kuali besar, marak. Panas tentunya, baru matang. Si budak karena Allah takdirkan terpreset atau kesandung, tumpah itu kuah, satu nampan besar panas, dan subhanallah tertumpah persis ke anak Imam Maimun bin Mihran di sampingnya. Dan seketika itu meninggal si anak. Kuah panas. Meninggal di tempat. Imam Maimun bin Mihran hanya menundukkan kepalanya. Dan si budak mengatakan kepada beliau, wahai Sayyidi, antum bayangkan posisi depan tamu-tamu terhormat, orang-orang besar. Wahai tuanku, kata si budak, Allah mengatakan dalam Quran sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, mereka itu menahan emosinya. Dia enggak meledak, enggak marah, enggak ngumpat atau apa secara fisik, mungkin nampar, mukul. Lah, mereka menahan emosinya. Kadhiminal ghaidh, dipuji oleh Allah. Kata Imam Maimun kepada budaknya, fa'altu, aku telah lakukan itu. Beliau enggak berbuat apa-apa. Kadhiminal ghaidh, menahan emosinya. Dan itu kadhim disebutkan, dan ghaidh juga. Saat itu ghaidh itu disebut ghaidh karena inginnya meledak. Orang akan puas kalau diledakkan, diungkapkan. Entah itu teriak, entah itu marah, entah itu fisiknya berbuat, baru dia akan lega. Itu namanya ghaidh. Tapi justru mukmin kadhim, dia kekang, dia tahan. Qad fa'altu, kata Maimun. Kata budaknya, ya Sayyidi, Allah enggak berhenti di situ. Tapi Allah katakan, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka pula tidak menahan emosinya saja, tapi memaafkan orang lain, terutama yang berbuat kesalahan padanya. Dan si budak dengan itu menginginkan suatu makna, dan difahami oleh Imam Maimun bin Mihran. Imam dan cerdas tentunya. Kata Imam Maimun, mulai detik ini kamu hur liwajhillah, kamu bebas, merdeka, dimerdekakan. Dan itu yang dimaukan si budak. Wal 'afina 'anin nas, kamu merdeka, pergi kamu kemana terserah kamu. Sudah berbuat salah, membunuh anaknya di depan tamu-tamu terhormat, Maimun enggak bereaksi. Enggak cukup itu, dimerdekakan lagi budaknya.
yang melakukan kesalahan. Kata si budak, ya Sayyidi, Allah tutup ayat dengan firman-Nya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik. Si budak menginginkan sesuatu dan Imam Maimun pun faham. Kata Imam Maimun, engkau merdeka dan bawa bersamamu 100 ekor onta. Beliau orang kaya. Imam Maimun termasuk berkecukupan, rahmatullahi alaih. Maka si budak pergi dan membawa 100 ontanya. Hadza Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, at-tawaddud ila nas nisful aql. Tawaddud, berbuat sesuatu agar dicintai orang, itu setengah dari akal seseorang. Menunjukkan paling tidaknya sudah punya setengah akal. Berbuat sesuatu agar dicintai orang. Dan bukan teori saja Maimun bin Mihran, itu yang beliau lakukan ke budaknya. Bagaimana beliau tidak dicintai? Itu yang beliau lakukan. At-tawaddud ila nas nisful aql. Mencari cinta orang, yakni agar kamu dicintai, agar kamu disenangi, itu setengah dari akal seseorang. Karena dengan itu kamu dicintai. Dengan itu kamu menjaga kehormatanmu. Dengan itu kamu selamat dari permusuhan mereka. Seperti tadi. Permusuhan kalau bukan dari sahibuddin akan bisa ekstrim. Kamu selamat dari ini semua. Berarti kamu berakal ketika berusaha dan menjaga bagaimana kamu dicintai oleh orang lain. Wa husnul mas'alah nisful ilm. Dan baik dalam bertanya itu setengah daripada ilmu. Artinya apa yang kamu tanyakan, kamu sebutkan dengan bahasa yang benar, dengan penyampaian yang tepat, memang mewakili apa yang kamu inginkan. Sebagian orang ingin sesuatu tapi penyampaiannya enggak tepat, enggak benar. Ya dia dari situ enggak akan mendapat jawaban seperti yang dikehendaki. Makanya beliau katakan husnul mas'alah nisful ilm. Termasuk setengah ilmu adalah pertanyaan yang benar, yang baik. Qala waqtisaduka fi ma'isyatika yulqi anka nisfal ma'unah. Yang ketiga, kamu hidup sederhana, enggak berlebihan, sesuai kapasitas dan kemampuan ekonomimu, penghasilanmu. Itu sudah menggugurkan setengah bebanmu. Nah, ini kalau misalnya hidup itu kamu harus pikul beban 100 kilo, misalnya dibentukkan seperti itu, maka 50 kilonya itu adalah kesederhanaan. Sisanya kamu bagi yang lain. Setengahnya paling tidak 50 kilo sudah tidak perlu kamu pikul lagi. Tersisa 50 yang lainnya. Hidup sederhana. Apa adanya. Ikhtisad, tidak berlebihan, tidak menjamah yang di luar kapasitasnya.
Tidaklah orang terjerat hutang piutang. Tidaklah orang akhirnya jadi buron. Kecuali karena tamak. Dan memaksakan diri yang di luar kemampuannya. Kalau saja dia merasa mencukupkan diri. Sederhana. Ya sudah, yang ada dia syukuri. Dia kerja penghasilannya segitu yang Allah berikan. Alhamdulillah. Makanya setengah bebanmu sudah terletakkan dengan itu.